Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3401 Wakil Ketua Istana Yang. Dongdian. Setelah keluar dari rumah jelek itu, Lin Bai langsung menuju Longting dan datang ke kantor administrasi. Usai menjelaskan niatnya, ia menyerahkan 2 surat rekomendasi. Melihat surat rekomendasi tersebut, utusan dari kantor administrasi segera menemui Lin Bai dan mendatangi Lin Bai. Yang mulia adalah 3 budidaya alam tripod, bukan? Lin Bai mengangguk dan tidak banyak bicara. Orang dewasa ingin menjadi murid pengadilan naga dengan 3 budidaya alam tripod. Meskipun dia telah mendapat rekomendasi dari Su Yunmeng dan Sui Qiudi, dia masih harus lulus ujian untuk masuk ke pengadilan naga. Tahukah kamu hal-hal ini? Pelayan bertanya sambil tersenyum. Saya tahu beberapa, tapi saya tidak tahu tes macam apa itu. Lin Bai bertanya. Pelayan berkata, karena orang dewasa datang dengan rekomendasi dari Su Yunmeng dan Sui Qiudi, ada tidak perlu bicara lebih banyak tentang asal-usul keluarga. Nantinya pihak tes akan menyiapkan tempat tes khusus. Tentu saja akan sangat sulit bagi orang dewasa. Saya harap orang dewasa memiliki persiapan psikologis. Saya mengerti. Lin Bai menunjukkan. Mohon tunggu sebentar, saya akan melaporkan informasinya kepada Anda, dan kemudian saya akan mengatur tes untuk orang dewasa di Aula Kerinduan Yang Dian. Utusan itu berkata sambil tersenyum. Utusan itu membawa Lin Bai ke aula yang tenang untuk beristirahat, sementara kantor administrasi melaporkan informasi identitas Lin Bai ke aula yang. Segera, pihak Yang Dian membuat keputusan untuk menguji Lin Bai. Utusan dari kantor administrasi membawa Lin Bai ke Yang Dian. Para murid di pengadilan naga dibagi menjadi 4 langkah, Chen Yuan, Xing Lou, Yue Gong dan Yang Dian. Di pengadilan naga, semua prajurit di atas negara Ding berlatih di aula yang. Yang Dian juga mewakili sekolah budidaya terbaik di negeri kuno. Ada pepatah di ibu kota dewa bahwa setiap siswa Yang Dian yang keluar secara acak cukup kuat untuk menimbulkan kejutan. Su Yunmeng adalah salah satu murid Yang Dian. Datanglah ke Yang Dian. Utusan itu membawa Lin Bai ke halaman, di mana berdiri seorang pria paruh baya dengan rambut panjang dan syal. Tuanku, ini dia. Utusan itu mendatangi pria paruh baya itu dan memberi hormat padanya. Pria paruh baya itu tidak buru-buru membuka matanya, melirik ke arah Lin Bai, dan senyuman kecil muncul di bibirnya. Kamu adalah Lin Bai. Memegang rekomendasi dari Sui Yunmeng dan Sui Qiudi, apakah kamu akan menjadi murid Longting? Ya, aku pernah bertemu denganmu, Lin Bai. Lin Bai berkata dengan ringan. Pria paruh baya dengan rambut panjang itu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada utusan itu untuk mundur, dan kemudian dia meninggalkan halaman. Saya Dongding, dan saya salah satu wakil kepala aula Yang Dian. Saya akan mengambil informasi Anda dari kantor administrasi. Selama Anda lulus ujian saya, Anda dapat memasuki pengadilan naga untuk berlatih. Kata orang timur setengah baya, kata-katanya mendominasi, tidak marah karena gengsi. Saya tidak tahu apa penilaian dari wakil ketua balai. Lin Bai bertanya terus terang. Aku tidak mempermalukanmu. Selama kamu bisa melakukan 3 gerakan di tanganku dan tetap berdiri diam, kamu akan lulus ujian. Wakil balai Dongdian tersenyum ringan, bibir menunjukkan senyum berdarah, dan mata yang tajam membuat Lin Bai memperhatikan bahwa ketiga gerakan Dongding tidak begitu mudah untuk dilakukan. Namun, karena mereka semua telah datang ke sini, jelas tidak mungkin meminta Lin Bai untuk menyerah dan langsung pergi. Lin Bai lalu berkata, tolong minta wakil ketua balai untuk melakukannya. Sekarang kamu sudah setuju, maka kamu harus bersiap-siap. Dalam 3 gerakan ini, jika kamu merasa tidak sanggup, kamu bisa langsung berhenti. Sekali kamu memintaku untuk berhenti, itu berarti kamu gagal dalam ujian, jadi kamu bisa kembali ke sana sendirian. Cara wakil kepala aula Dongding yang sederhana dan jelas. Begitu Anda mulai berhenti, Anda akan gagal. Aturan ini sederhana. Jika kamu sudah siap, beritahu aku bahwa ujiannya akan dimulai. Jalan utama wakil aula Dongding. Saya siap. Tolong ulurkan tangan Anda, wakil ketua balai. Seluruh tubuh Lin Bai penuh dengan api, dan 3 tingkat kultivasinya berjalan lancar. Matanya tajam dan dia menatap wakil kepala aula Dongding. Bagus.
Wakil Kepala Balai Dongding bukanlah omong kosong. Setelah mendapat jawaban, kekuatan luar biasa dari tubuhnya tiba-tiba menyebar, dan hembusan angin tiba-tiba bertiup di halaman. Angin seperti pisau yang merobek setiap inci kulit Lin Bai. Sebelum Wakil Ketua Aula Dongding melakukan apapun, tekanan mengerikan ini membuat Lin Bai agak sulit untuk ditolak. Pada saat berikutnya, nafas maniak langit dan bumi tiba-tiba menutup dan mengembun menjadi kepalan tangan Wakil Kepala Aula Dongding. Dalam sekejap, dia meledakkan tinjunya seperti naga liar, mengaum ke langit dan bumi, menyapu seluruh penjuru dengan kekuatan menghancurkan dan membusuk. Begitu tinju mengenai Lin Bai di depannya, serangkaian guntur 3 warna mengembun di tubuh Lin Bai. Di saat yang sama, 2 pedang terbang muncul di kedua sisi Lin Bai. Lin Bai dilindungi oleh pedang terbang dan guntur ilahi, tetapi hanya suara keras yang terdengar. Dalam kekuatan yang kuat ini, pertahanan Lin Bai langsung terkoyak seperti kertas. Kekuatan ini menghantam dadanya dan melemparkannya kembali untuk terbang, jatuh dalam jarak 100 meter. Lin Bai berseru dalam hatinya. Dengan bantuan wakil pemimpin Aula Dongding, Lin Bai merasa bahwa kekuatan ini jelas bukan orang biasa yang telah memenangkan puncak kerajaan. Menjadi orang kuat yang telah mencapai tujuan untuk mencapai tujuan, dan bahkan kuasa Daojing. Namun, Lin Bai hanya bisa menebak apa itu wakil kepala Aula Dongding, tapi tidak bisa membuktikannya. Formula 5 elemen Dewa Guntur dari Sekte 5 Elemen, sudahkah Anda mempraktikkannya hingga volume 2? Lumayan, wakil Aula Guru Dongdian berkata sambil tersenyum, bab lengkap dari jilid kedua Dewa 5 Elemen Lei Jue juga tersedia di Aula yang. Jika Anda tertarik di masa mendatang, Anda dapat meminjamnya dan memilikinya. Lihat. Lin Bai tampak pucat dan tidak menanggapi, tetapi dia berpikir cepat bagaimana menghadapi pukulan kedua dari wakil kepala Aula Dongding. Pukulan pertama sudah begitu kuat, maka pukulan kedua pasti lebih bertenaga. Melihat Lin Bai tidak menjawab sendiri, dia tidak marah. Sebaliknya, dia melirik bibirnya dan berkata dalam hatinya, anak laki-laki ini sepertinya tidak tertarik dengan kata-kataku. Pukulan. Jika dia adalah orang lain, dia akan berlutut untuk berterima kasih padanya. Baiklah, mari kita lihat apakah kamu bisa menahan pukulan keduaku. Wakil Kepala Balai Dongding terkekeh, tidak terburu-buru untuk memulai. Setelah sekian lama, Lin Bai mengangkat matanya lagi dan menatap Wakil Ketua Aula Dongding. Jadi, kamu punya rencana? Wakil Kepala Balai Dongding bertanya sambil tersenyum. Wakil Kepala Balai Dongding tertawa dan menjabat satu tangan. Kali ini, dia tidak memiliki momentum yang kuat seperti sebelumnya, juga tidak ada angin kencang yang bertiup di seluruh dunia. Itu hanya tinju sederhana, dengan 5 jari terkepal, 1 langkah keluar dan 1 pukulan untuk membunuh. Tapi pukulan yang tampaknya sederhana ini sangat mengejutkan di mata Lin Bai. Karena Lin Bai merasakan niat membunuh yang mengerikan dalam tinju ini, yang mana membuat orang merasa takut. Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanannya. Matanya tajam dan matanya tajam. Dia melambaikan pedang iblis. Dia menebas dengan 1 pedang. Cahaya putih menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan pedang pemotong bulan didorong secara ekstrim oleh Lin Bai. Bab 3402, Serangan Pendahuluan. 9 pedang pemotong bulan menyebar dari tangan Lin Bai. Di udara, bayangan pedang yang menghalangi langit dan matahari menebas dengan marah. Pedang putih yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi bulan sabit seperti langit yang terus-menerus. Bayangan pedang yang tak berujung menyebar ke bawah, dan kekuatan yang membuat sensasi dunia meledak dalam sekejap. Poh! Setelah 1 pukulan, Lin Bai meludahkan darah dan terbang mundur. Pada saat mendarat, Lin Bai tidak peduli untuk memeriksa lukanya sendiri. Dia memandang dengan acuh tak acuh ke arah timur. Dalam sekejap, Lin Bai berubah menjadi bayangan jalan, terpaksa menuju sisi timur Aula Wakil. Begitu pukulan kedua dari Wakil Ketua Aula Dongding jatuh, cahaya pedang Lin Bai telah terbunuh di depannya. Dia sedikit terkejut, lalu dia mundur untuk menghindari pedang Lin Bai. Namun, Lin Bai menolak menyerah dan mengayunkan pedangnya dan langsung menuju Dongding untuk membunuhnya.
Jika orang lain melihatnya di sini, dia diam-diam akan memarahi Lin Bai sebagai orang bodoh. Beraninya dia bertarung melawan wakil ketua Aula Dongding. Apakah bodoh jika dipukuli oleh wakil kepala Aula Dongding? Faktanya, Lin Bai tidak bodoh. Setelah menangkap kedua tinju wakil ketua Aula Dongdian tadi, Lin Bai masih merasa tidak bisa menjadi lawan dari wakil ketua Aula Dongdian, terutama tinju ketiga. Wakil ketua Aula Dongdian pasti akan melakukan yang terbaik. Saat itu, dia akan melakukan yang terbaik dengan kekuatannya. Kekuatan tinju itu melampaui persaingan Lin Bai, kecuali Lin Bai menggunakan pedang Tongtian. Namun saat pertama kali tiba di Yang Dian, Lin Bai enggan membeberkan kartunya terlalu banyak. Karena dia tidak ingin menggunakan pedang Tongtian, bagaimana Lin Bai bisa menangkap tinju ketiga dari wakil ketua Aula Dongding? Lin Baigang hanya berpikir lama dan menemukan banyak cara, tetapi hanya satu yang bisa melakukannya. Itu untuk mendahului dan memaksa wakil ketua Aula Dongding memberikan tinju ketiga untuk bertahan. Tapi ini hanya sesaat. Lin Bai harus memanfaatkan momen ini. Bayangan pedang yang terbang di langit bagaikan cahaya bulan yang menyapu. Pemimpin dari wakil Aula Dongding tenang dan langkahnya teratur. Dia membiarkan bayangan pedang Lin Bai menjadi begitu kuat dan luar biasa, tapi dia tetap tidak bisa melukai wakil kepala Aula Dongding. 9 dalam 1. Bunuh yang abadi. Lin Bai tidak dapat menggoyahkan ketenangan wakil kepala Aula Dongding. Dia mengertakkan gigi dan terlihat garang. 9 lapisan konsepsi artistik meledak pada saat yang sama, membentuk pedang untuk membunuh yang abadi dan membunuh para dewa. Dia membaginya di atas kepala wakil pemimpin aula. Pedang ini masih terlihat kecil. Wakil kepala Aula Dongding jelas ketakutan dengan pedang Lin Bai. Matanya tiba-tiba menyipit, dan seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan yang luar biasa, menghancurkan sebagian besar kekuatan pedang Lin Bai. Saat berikutnya, dia memukul dada Lin Bai dengan sebuah pukulan, dan mematahkan beberapa tulang rusuk di dadanya. Lin Bai terbang mundur dan jatuh ratusan meter jauhnya, terhuyung-huyung, memegang pedang dan berdiri di tanah. Pedangmu tidak buruk sekarang. Wakil kepala Aula Dongding sambil tersenyum. Saya menang. Lin Bai memukul pedangnya, dan mulutnya berlumuran darah. Wajahnya pucat, tapi dia mengangkat kepalanya. Sepasang mata gila menatap wakil kepala Aula Dongding dan menyeringai, 3 tinju telah berlalu, aku menang. Pada saat ini, wakil kepala Aula Dongding teringat bahwa ketika Lin Bai menyerang makhluk abadi dengan pedang, dia terpaksa memberikan pukulan terakhir. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, pukulan ketiga telah dilakukan. Sekarang Lin Bai masih berdiri di tanah. Meskipun dia sangat malu, dia memang berdiri. Haha. Wakil kepala Balai Dongdian tersenyum kecut tanpa berkata-kata. Setelah setengah dering dia berkata, aku tidak menyangka hidupku akan jatuh ke tangan si kecilmu. Sudahkah kamu tahu sejak lama bahwa meskipun kamu menahan pukulan pertama dan pukulan keduaku, tapi pukulan ketigaku pasti akan menggunakan kekuatan penuhku, dan kemudian kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri. Dongdian berkata dengan lemah, jadi kamu meletakkan tanganmu terlebih dahulu dan memaksaku mengacaukan teknik pedangmu yang tajam dan mempesona. Lalu kamu memaksaku untuk memaksa tanganku dengan pedangmu sekarang. Ya, bagus sekali jika kamu bisa memikirkannya. Wakil kepala Balai Dongdian mengangguk dan berkata dengan puas. Yang lebih tua maksudnya. Lin Bai Yan bertanya dengan penuh semangat. Kamu lulus ujian. Mulai sekarang, kamu akan menjadi murid kerinduan. Wakil kepala Balai Dongdian tersenyum tipis. Terima kasih banyak. Setelah Lin Bai mengucapkan terima kasih, dia ingin berbalik dan pergi. Namun, dia merasa kepalanya berat dan kakinya ringan. Dia terhuyung dan langsung jatuh ke tanah. Dia dalam kegelapan dan koma. Ketika mata Lin Bai terpejam, dia mendengar banyak suara keluar dari telinganya. Dongding, kamu terlalu tidak berperasaan, kan? Berikan bantuan seperti itu kepada seorang pejuang yang telah memenangkan 3 level teratas. Anda adalah orang kuat dalam Taoisme. Kamu tidak mempunyai sikap seorang pria kuat. Apa yang kamu tahu? Sangat mudah untuk memasuki aula Yang Dian di pengadilan naga.
Jika itu bukan orang sungguhan, Long Feng tidak memenuhi syarat sama sekali. Ketika Lin Bai bangun lagi, dia merasakan sedikit kedinginan di dadanya, dan luka panas akibat pertarungan dengan Dongding berangsur-angsur pulih. Lin Bai melakukannya dan menemukan dirinya berada di sebuah rumah bambu, terbaring di tempat tidur. Lin Bai turun dari tempat tidur dan mendorong pintu keluar. Ada sungai kecil di depan rumah bambu. Ada seorang pria paruh baya dengan rambut panjang dan selendang hitam. Dia sedang duduk di atas batu dengan ikan bakar di depannya. Meskipun dia hanya melihat bayangan punggungnya, dia bisa mengenali bahwa dia adalah Dongding. Tuan. Lin Bai datang dan memanggil dengan hormat. Bangun. Tapi ini bukan waktu yang tepat bagimu untuk bangun. Dongding tidak menoleh ke belakang, hanya tertawa kecil. Tidak ada salahnya. Terima kasih untuk bantuannya. Lin Bai bersyukur. Saya tidak perlu berterima kasih. Aku melukaimu terlebih dahulu. Wakil Kepala Balai Dongdian berkata. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, jika yang lebih tua tidak mendapat perintah lain, generasi muda ingin kembali ke aula yang untuk berlatih. Baiklah. Pergilah. Wakil Kepala Aula Dongding terkekeh. Tinggalkan aku, anak muda. Lin Bai membungkuk dan berjalan keluar dari rumah bambu di tepi sungai dan berjalan keluar dari gunung. Berjalan di jalan pegunungan kuno, Lin Bai berjalan maju dengan langkah besar. Setelah berjalan cukup lama, dia masih merasa bahwa dia tidak keluar dari gunung sama sekali. Dia sepertinya berjalan di tempat yang sama. Baiklah. Lin Bai mengerutkan kening dan terlihat aneh. Dia ingin kembali ke sungai, tapi dia merasa jalan kembali telah hilang. Lin Bai sepertinya terjebak di pegunungan. Tapi Lin Bai tidak cemas. Setidaknya, dilihat dari fakta bahwa Lin Bai telah mengembara di sungai pegunungan untuk waktu yang singkat sekarang, setidaknya tidak ada bahaya di pegunungan. Berdiri di tempat yang sama, setelah setengah diam, mata Lin Bai berbalik dan berjalan ke depan dengan tampilan normal. Dia sampai di pinggir jalan dan melihat salah satu jalan bercabang. Jalannya lurus dan mengalir ribuan mil jauhnya. Dia tidak tahu kemana harus pergi. Dia menyusuri jalan kuno. Semakin jauh dia pergi, pikirannya menjadi semakin gelisah. Makna pedang. Lin Bai merasakan rasa pedang yang kuat di jalan kuno. Bab 3403 Pedang Bambu Hijau. Berjalan di sepanjang jalan kuno yang panjang ini, Lin Bai merasakan ada makna pedang yang kuat di jalan kuno dan bawah tanah. Makna pedang ini sepertinya terkubur di gunung ini, sama seperti semangat gunung ini. Dan gunung ini adalah pedang. Gunung adalah pedang, artinya ki, dan pepohonan adalah bentuk. Lin Bai berjalan ke jalan kuno, dengan santai berbicara pada dirinya sendiri. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Bai tiba-tiba duduk bersila dan mencatat cahaya di benaknya. Dia merasakannya sambil berlutut di situ. Dengan mendekatnya persepsi Lin Bai, sajak Tao di tubuh Lin Bai mulai kaya. Setelah sekian lama memahami, Lin Bai bangkit kembali. Saat ini, Lin Bai tidak sedang terburu-buru. Sebaliknya, dia berjalan santai di sepanjang jalan pegunungan kuno. Dia berjalan di jalan dan berbelok ketika ada tikungan. Dia tampak bebas dan tidak terkendali. Saat Lin Bai melanjutkan, indera pedangnya dan Daoyun mulai menjadi semakin kaya. Kemarilah, mulai ulangi. Ketika Lin Bai muncul lagi di persimpangan jalan, Lin Bai tidak turun, tetapi berhenti, jalan terang. Tampaknya Lin Bai berjalan secara acak, tetapi kenyataannya, Lin Bai telah mengumpulkan jalannya sendiri ke dalam peta di pikirannya. Semua jalan, berapa panjang setiap jalan dan berapa langkah yang diambilnya terekam dalam benaknya. Saat Lin Bai duduk dengan lutut bersilang, jalan kuno yang rumit di benaknya menyatu menjadi bentuk, dan menyajikan peta besar. Dari kejauhan tampak seperti jaring besar yang membungkus gunung. Roh pedang Lin Bai bersinar di tubuhnya dan melekat pada semua jalan kuno. Nampaknya jalan kuno itu menjadi hidup dalam sekejap, seperti bambu hijau setelah hujan. Semua pedang hijau merobek langit dan terbuka di mata Lin Bai. Itu adalah teknik pedang. Lin Bai Ruo berkata dengan suara rendah. Teknik pedang ini disebut pedang bambu hijau. Pada saat ini,
Lin Bai tiba-tiba mendengar suara tawa di belakang Lin Bai. Lin Bai bangkit dan melihat ke belakang. Dia sangat terkejut karena dia adalah Dong Ding. Dia membungkuk dan berkata, "Saya pernah melihat Anda, Tuan." Dong Ding mengangguk dalam diam, menunjukkan bahwa Lin Bai tidak perlu bersikap sopan. Dia berkata pada dirinya sendiri, pedang bambu hijau diciptakan oleh saya ketika saya masih muda. Ini seperti rebung setelah hujan musim semi. Rangkaian teknik pedang ini mengandung semangat muda yang sangat murni. Tuan, apakah ini budidaya pedang? Lin Bai sedikit terkejut. Sebelum pertarungan dengan Dong Ding di halaman, Lin Bai merasa bahwa dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam tinju, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dong Ding masih seorang pendekar pedang. Saya awalnya mengambil jurusan kendo, tetapi karena saya mengetahui banyak hal kemudian, saya harus melepaskan pedang dan berlatih tinju. Berbicara tentang ini, Dong Ding ragu-ragu sejenak. Lin Bai terdiam dan tidak menjawab. Setelah setengah dering, Dong Dian memandang Lin Bai dengan aneh dan berkata, "Saat kamu bertarung denganku, apakah kamu berhati-hati? Mengapa kamu bodoh sekarang?" Bodoh. Tahukah kamu apa maksud para pendahulumu? Seorang master, jadi tidak nyaman memuja orang kedua sebagai guru. Lin Bai secara alami memahami arti dialek Dong Ding dan memiliki ide untuk menerima murid magang. Dia ingin mewariskan budidaya kendo kepada Lin Bai. Namun, Lin Bai sudah memiliki Master Ling Tianzi. Tentu saja, dia tidak akan menganggap orang lain sebagai gurunya. "Aku tidak ingin kamu menjadi guru. Kamu hanya perlu memanggilku mentor sesuai aturan Longting." Dong Ding berkata sambil tersenyum. "Yang ini cukup." Lin Bai mengangguk dengan senyum bahagia di wajahnya. Guru dan gurunya berbeda. Walaupun sama-sama mengajar muridnya, sang guru memberikan semua yang mereka bisa, namun tutor belum tentu memberikan semuanya. Yah, kamu bisa masuk dan keluar dari Gunung Wujian sesuka hati di masa depan. Ini adalah kunci formasi di Gunung Wujian. Setelah kamu ingat, formasi di gunung itu tidak akan bisa menjebakmu. Dong Ding mengeluarkan slip giok dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Dia berkata dengan lemah, "Kembalilah ke pengadilan naga dulu, cari pengurus untuk mendapatkan halaman tempat tinggal, dan kemudian kenali pengadilan naga. Aku akan datang ke Wujianshan setiap hari di masa depan. Aku akan mengajarimu cara berlatih ilmu pedang." Senyum acuh tak acuh Dong Ding. "Terima kasih, guru." Lin Bai sedikit mengangguk. Lalu, Dong Ding menghilang di depan Lin Bai. Setelah membaca slip giok, Lin Bai mencatat susunannya dalam pikirannya dan keluar dari Wujianshan. Setelah meninggalkan Gunung Wujian, sebuah jalan kuno muncul di depannya, yang mengarah langsung ke Longting Yangdian. Ketika dia menemukan kantor Longting, Lin Bai mengeluarkan sertifikatnya, yang segera membuat cincin identitas dan mengatur tempat tinggal untuk Lin Bai. Setengah hari kemudian, seorang pelayan membawa Lin Bai ke bukit yang tenang dan berkata, "Tempat ini disebut Xiao Yuanshan. Menurut permintaan orang dewasa, tempat ini adalah yang paling tenang dan tidak akan diganggu." "Terima kasih banyak." Lin Bai mengucapkan terima kasih kepada ratu. Utusan itu juga mengatakan, latihan yang Dian sedikit berbeda dari sekolah lain, dan tidak terlalu ketat. Ada ruang tutor khusus di aula yang. Jika murid aula yang bingung dalam latihan mereka, mereka dapat pergi ke aula tutor untuk berkonsultasi dengan tutor mereka. Sepanjang tahun, ada tutor di aula tutor, dan tidak akan ada waktu luang. Selain itu, pengadilan naga membuka rumah sutra untuk semua murid aula yang secara gratis. Di dalamnya terdapat sepertiga dari karya klasik penting kerajaan suci. Jika Anda ingin berlatih seni bela diri, Anda dapat membuka kitab suci Buddha membangun secara gratis. Selain itu, murid-murid yang Dian bisa mendapatkan ramuan, kristal, ramuan, dan sebagainya setiap bulan. Saya telah menuliskannya di buku ini. Setelah membaca dengan cermat, Anda dapat pergi ke kantor pengurus untuk mengambilnya waktu setiap bulannya. Kemudian utusan itu menyerahkan sebuah buku kepada Lin Bai. Setelah bawahan Lin Bai, dia berterima kasih lagi, dan kemudian utusan itu pergi. Siswa yang bisa memasuki aula yang Dian tidak perlu mengikuti kelas pagi seperti Chen Yuan.
Ada ruang tutor khusus di aula Yang Dian, di mana beberapa tutor bertugas setiap hari. Jika siswa tiba-tiba ragu, mereka dapat langsung menuju ruang tutor dan tutor akan menjawab pertanyaan satu persatu. Mereka yang bisa berlatih pencak silat sampai tingkat tertinggi tidak membutuhkan orang yang mendorongnya untuk berlatih. Oleh karena itu, budidaya Yang Dian relatif longgar dan bergantung pada usaha para seniman bela diri. Dibandingkan dengan budidaya alam tripod, ini sudah menjadi puncak benua kuno ini. Orang yang dapat mengajar praktisi tingkat tertinggi jarang ditemukan di negeri kuno. Mereka yang kuat di alam kuasi Daois, seperti Dongding, bisa mengajari mereka untuk memenangkan posisi tertinggi. Namun, mereka yang berada pada level ini jarang menerima peserta magang atau mengajar siswa. Berjalan ke Gunung Xiaoyuan, Lin Bai membersihkan istana dan duduk bersila. Setelah membaca buku di tangannya, dia mengambil sebuah cincin. Cincin itu penuh dengan kepanikan. Ada ukiran naga melingkar di atasnya. Ia tidak marah dan percaya diri. Itu memancarkan semburan kekuatan surgawi. Ini adalah sertifikat identitas murid Istana Naga. Dengan cincin itu, mereka adalah murid aula Yang Dian di Istana Naga. Hanya murid aula yang memenuhi syarat untuk mendapatkan cincin naga emas. Menurut utusan dari kantor administrasi, cincin naga emas berisi rangkaian dharma yang kuat, yang dapat menahan serangan penuh dari lingkaran besar kerajaan. Itu adalah harta yang bagus. Lin Bai tersenyum dan memasang cincin naga emas di jari tengah tangan kanannya. Itu tidak besar atau kecil. Itu tepat. Bab 3404 Teknik Guntur Ilahi 5 Elemen Lengkap. Setelah mengenal Xiao Yuanshan, Lin Bai duduk berlutut dan mulai berlatih. Pedang bambu hijau. Keterampilan pedang Lin Bai, yang ia peroleh dari Gunung Wujian di Dongding, dikembangkan dengan lembut di Gunung Xiaoyuan. Ada 108 gerakan dalam gerakan yang sama. Itu adalah keterampilan pedang unik yang langka. Terutama ketika Lin Bai memahami rangkaian teknik pedang ini, itu juga mengandung arti pedang Dongding. Itu benar-benar teknik pedang yang bagus. Ini jauh lebih baik daripada 9 pedang untuk memotong bulan. Lin Bai mengangguk puas. Meskipun 9 pedang memotong bulan sangat tinggi, itu hanyalah seperangkat teknik pedang di Kabupaten Longhe, yang jauh lebih buruk daripada teknik pedang yang diciptakan oleh Dongding sendiri. Dalam tahap budidaya pedang bambu hijau, pemahaman Lin Bai luar biasa, namun bukan berarti Kusu tidak bisa menerobos, sehingga Lin Bai langsung menuju ke Wujianshan. Setiap kali Lin Bai memiliki pertanyaan, Dongding selalu angkat bicara dan mengajarinya segalanya untuk mengatasi keraguannya. Dalam setengah bulan ini, Lin Bai benar-benar mengolah pedang bambu hijau hingga tahap penyelesaian, yang membuat Dongdingdu merasa bahwa Lin Bai memiliki bakat luar biasa dalam kendo. Bangunan Kitab Suci Tibet. Lin Bai menatap menara yang menjulang tinggi di kejauhan. Dia tidak tahu berapa lantai di sana. Sekarang di lapisan atas awan, Lin Bai masih samar-samar memperhatikan banyak prajurit yang mondar-mandir di antara lantai, seolah mencari sesuatu. Pada hari itu, Wakil Ketua Aula Dongding mengatakan bahwa ada formula lengkap 5 elemen Dewa Petir di Gedung Kitab Suci Tibet, dan bagi murid Aula yang, Gedung Kitab Suci Buddha tidak dipungut biaya. Lin Bai berjalan ke Gedung Sutra tanpa ekspresi apapun. Sebelum pembentukan, cincin naga emas di jarinya berkedip, membuat Lin Bai memasuki barisan. Cincin naga emas adalah simbol dan identitas para murid aula Yang Dian. Jika tidak ada cincin naga emas di tangan, praktisi seni bela diri lainnya akan ditolak oleh rangkaian kitab Buddha. Lin Bai memasuki Gedung Kitab Suci Tibet, mulai dari lantai pertama, dan perlahan membacanya. Ada banyak sekali buku kuno dan metode rahasia di Gedung Kitab Suci Tibet. Balai Zeng yang berkata jika seorang seniman bela diri biasa ingin menghafal semua karya klasik yang ada di gedung tersebut, dibutuhkan 300 tahun untuk menghafal satu buku setiap hari. Bisa dibayangkan berapa banyak buku yang ada di perpustakaan. Tentu saja seharusnya demikian. Bagaimanapun, bangunan kitab suci Buddha Yang Dian berisi 1/10 dari kumpulan rumusan Dharma sejak berdirinya kerajaan suci. Ada banyak seni rahasia dan dharma abadi di dalamnya. Lin Bai berkeliaran di sekitar gedung sutra untuk menemukan Dewa 5 Elemen Lei Jue.
Jelas ini bukan siang dan malam, dan Lin Bai tidak terburu-buru. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Bai menghabiskan setiap hari di Gedung Sutra. Akhirnya, pada siang hari, Lin Bai mengeluarkan sebuah buku kuno dari rak kayu kuning, yang di atasnya tertulis rumus guntur Dewa 5 Elemen. Mengerti. Lin Bai tampak sedikit senang dan membuka karya klasik dalam diam. Kalimat pertama dari bab pembuka adalah, formula guntur ilahi 5 elemen adalah keterampilan unik dalam 5 elemen klasik dari sekte 5 elemen kuno. Praktisi harus terlebih dahulu mempraktikkan bab dasar dari 5 elemen klasik, dan pelepasan dapat ditunjukkan kekuatan yang besar. Jika tidak ada bab dasar, percuma saja mempraktikkan rumus guntur Dewa 5 elemen. Saya harap para siswa dapat mengetahuinya dengan baik. Setelah membaca teks di halaman pertama, Lin Bai tersenyum. Orang lain tidak bisa berlatih, tapi Lin Bai bisa. Bagaimanapun, Lin Bai adalah satu-satunya seniman bela diri di dunia kuno yang telah mempraktikkan bab dasar sutra 5 elemen, yaitu rumus besar 5 elemen. Bukalah buku-buku kuno dan catat secara rinci metode budidaya 5 jenis guntur ilahi. Secara khusus, ini dengan jelas menunjukkan bahwa 5 jenis guntur ilahi dapat dikembangkan secara ekstrim dan dapat menjalankan 5 metode positif guntur. Itu adalah semacam kekuatan sihir seni bela diri yang sangat kuat. 5 rahasia Dewa Petir adalah Lin Bai yang bernas dari Dewa Petir tertawa dan mencatat karya klasiknya. Dia membuka lapisan dokumen ini dan menelusuri kata-kata klasiknya. Meskipun buku klasik di perpustakaan gratis untuk murid Aula Yang Dian, buku tersebut tidak dapat diambil tanpa izin. Kalau mau dibawa pergi, hanya bisa digosok sendiri. 5 jam kemudian, Lin Bai menyeret bab lengkap dari 5 elemen Dewa Guntur sajak kata demi kata, mengembalikan buku kuno itu ke posisi semula, dan kemudian berbalik. Pada periode waktu berikutnya, Lin Bai berlatih teknik pedang bambu hijau, sepanjang waktu, dan dia juga berlatih rumus Dewa Petir 5 elemen. Duduk bersila di depan istana, seluruh tubuh Lin Bai dipenuhi dengan 5 jenis guntur yang mengerikan, bersinar dan menderu. Dewa Guntur, Dewa Guntur, Dewa Guntur, Dewa Guntur, Dewa Guntur, Dewa Guntur. Di mana-mana di Aula Yang, beberapa murid merasakan nafas kehancuran yang mengerikan dan menyesakkan datang dari Aula Yang, dan berjalan keluar rumah satu demi satu, melihat ke arah Xiao Yuanshan. Dari kejauhan, Anda dapat melihat awan menutupi bagian atas awan, dan Dewa Guntur 5 warna melonjak di awan, seperti naga yang mengaum, angin bertiup kemana-mana, dan tidak ada cahaya. Warna guntur menyilaukan di langit, seperti akhir dunia. Guntur yang mengerikan. Siapa yang mempraktikkan sihir guntur? Banyak orang berbisik di dalam hati mereka. Guntur 5 warna. Apakah ini rumus petir dari sekte 5 elemen kuno? Saya tidak menyangka masih ada orang yang bisa mempraktikkan keterampilan ini sekarang. Semua orang yang bertanggung jawab atas Yang Dian keluar dari istana dan memandangi Dewa Guntur 5 warna yang berang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang mereka dengan bermartabat dan sedikit keheranan. Dongding berdiri di Gunung Janjian, memandangi Dewa Guntur 5 warna yang bergulir, sudut bibirnya secara tidak sengaja menunjukkan senyuman, dan tidak bertanya. Gunung Xiaoyuan di Lin Bai tidak jauh dari Gunung Janjian di Dongding, jadi orang yang pertama kali merasakan nafas Dewa Guntur 5 warna adalah Dongding. Guntur di langit awan gelisah setelah beberapa istirahat, perlahan menghilang, dunia kembali tenang. Keesokan harinya, dalam perjalanan ke Gunung Janjian, Lin Bai mengerutkan kening dan berpikir, sekarang kekuranganku yang paling besar adalah kultivasi. Aku sudah lama berada di ibu kota kekaisaran. Sudah waktunya menemukan cara untuk menerobos kultivasi. Dalam meditasi, Lin Bai berjalan ke Gunung Wujian. Melihat kerutan Lin Bai di sisi timur sungai, dia bertanya sambil tersenyum, mengapa ada keraguan baru? Guru, memang ada keraguan, saya memasuki latihan Yang Dian selama setengah bulan, tapi sekarang saya masih berada di alam tripod. Lin Bai berkata dengan suara rendah, ketika saya datang sekarang, saya telah memikirkan tentang apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kultivasi saya. Tidak banyak obat mujarab dan obat mujarab yang dapat meningkatkan budidayanya di Tiongkok kuno, terutama bagi mereka yang memiliki lebih dari 6 tingkat tripod.
Sangat sulit untuk menerobos alam, dan Anda tidak perlu cemas. Ketiganya level tripod tidak lagi lemah. Dongding perlahan menghibur jalannya. Akhirnya, jalan yang harus ditempuh dari puncak gunung masih panjang. Saya masih ingin mencoba melihat apakah ada cara untuk meningkatkan kultivasi saya. Cara ringan Lin Bai. Bab 3405 Menara Yun Xiao. Ada banyak cara untuk meningkatkan budidaya antara langit dan bumi. Yang paling umum adalah obat mujarab. Namun, karena keterbatasan tanah kuno, sulit bagi para praktisi seni bela diri untuk menemukan obat mujarab yang cocok untuk diri mereka sendiri. Bahkan kuil yang Dian sangatlah langka di daerah ini. Karena hal inilah kerajaan suci mengizinkan 4 benua di dunia untuk menawarkan banyak obat ajaib langka setiap tahun untuk budidaya para murid Aula Yang. Selain itu, metode pengoperasiannya dapat menyerap kekuatan spiritual antara langit dan bumi untuk meningkatkan budidaya. Namun, metode ini sangat lambat. Selain itu, dibutuhkan kekuatan spiritual yang besar bagi seseorang untuk menerobos suatu alam. Jika seorang pejuang yang ingin memenangkan puncak dunia hanya dapat menerobosnya dengan menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi, mungkin diperlukan setidaknya 10 tahun untuk menerobos suatu dunia, atau akan memakan waktu lebih lama. Selain kedua cara tersebut, Lin Bai punya caranya sendiri, yaitu darah iblis. Namun, untuk menerobos 3 budidaya alam tripod Lin Bai dengan menelan roh pedang dan memurnikan banyak ki dan darah, Lin Bai tidak tahu bahwa perlu membunuh lebih banyak iblis dan prajurit di alam yang sama. Sebelum dia bisa menembus ke level keempat. Terlebih lagi, di negeri kuno, sangat sulit untuk menemukan prajurit yang memiliki lebih dari 3 tingkat alam tripod, dan jumlah iblis dengan lebih dari 3 tingkat tripod. Setidaknya di Tanah Suci Pusat, sulit untuk melihat monster di atas puncak kerajaan. Entah ada sedikit dari mereka di tempat mereka berkumpul, tetapi jumlahnya juga sangat sedikit, atau mereka tersebar di seluruh tanah kuno, menduduki pegunungan sebagai rajanya, sehingga sulit untuk menemukannya satu persatu. Jika Lin Bai ingin menerobos kekuatan pemurnian ki dan darah dengan membunuh monster, mungkin dia akan pergi ke seluruh benua kuno dalam periode waktu berikutnya. Jadi dilema Lin Bai saat ini adalah tidak ada obat mujarab. Terlalu lambat untuk menyerap kekuatan roh langit dan bumi dengan menjalankan skill di atas lutut. Jumlah monster di atas level atas terlalu sedikit, sehingga menyulitkan Lin Bai untuk melakukannya. Ada banyak obat mujarab di aula yang dapat meningkatkan prestasi seseorang. Namun, karena obat tersebut sangat berharga, obat tersebut jarang dikeluarkan untuk diambil oleh para murid. Wakil aula Dongding, guru berkata sambil tersenyum. Mata Lin Bai tiba-tiba berkedip dan menatap Dongding. Kemudian dia teringat bahwa Dongdian pernah menjadi murid kuil Yang Dian dan telah berlatih selama bertahun-tahun. Sekarang dia telah mencapai alam Kuasi Tao. Bagaimana dia berkultivasi ke alam Kuasi Tao? Guru, bagaimana Anda berlatih untuk mencapai tujuan Tao? Mata Lin Bai tiba-tiba berkedip dan bertanya. Jika saya bisa berkultivasi sampai tingkat seperti itu, saya tidak bisa melakukannya tanpa budidaya kerinduan. Dongding berkata sambil menghela nafas, saya dulunya adalah murid biasa Istana Naga sama seperti Anda, dan saya telah memasuki alam Kuasi Tao selangkah demi selangkah. Ambil contoh aula Yang. Ada juga beberapa obat ajaib yang dapat membuat ranah tripod melampaui budidaya, tetapi jumlahnya sangat kecil. Umumnya, aula Yang tidak akan dengan mudah memberikannya kepada murid biasa. Jika Anda ingin mendapatkan ramuan ini, kamu harus mendapatkan persetujuan dari aula Yang Dian dan biarkan Yang Dian memberikannya kepadamu. Dongding tersenyum. Guru, katanya, wajah Lin Bai serius dan bertanya dengan tergesa-gesa. Menara awan. Dongding adalah cara misterius untuk tersenyum. Tempat apa itu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak lama setelah dia datang ke Yang Dian, meskipun dia telah berlatih hampir sepanjang bulan, dia tidak punya waktu untuk pergi ke Yang Dian untuk jalan-jalan, jadi dia tidak tahu banyak tentang Menara Yun Xiao. Menara awan adalah sumber daya budidaya terpenting di aula Yang. Jika Anda ingin mendapatkan ramuan yang dapat meningkatkan tingkat budidaya Anda, cara termudah untuk mendapatkannya adalah di seluruh ibu kota dewa. Dongding berkata sambil tersenyum tipis.
Ada 108 lantai di atas dan di bawah menara langit, dan ada penjaga yang kuat di setiap lantai. Penjaga ini mungkin adalah boneka yang dibuat dengan hati-hati di Aula Yang, murid Aula Yang, para tetua di Aula Yang, dan bahkan orang-orang kuat di alam kuasi Tao. Di lantai 108 Menara Yun Xiao, ramuan yang berbeda akan diumumkan setiap hari. Jika seorang murid mengalahkan penjaganya, ramuan di lantai itu bisa diambil. Tidakkah kamu ingin tahu mengapa saya bisa berkultivasi ke alam kuasi Tao? Saya berada di Menara Awan, dari lantai 1 hingga lantai 108, dan bermain bolak-balik sebanyak 17 kali, mendapat banyak obat mujarab, kultivasi saya bisa berkembang begitu cepat. Senyum acuh tak acuh Dongding. Wajah Lin Bai terkejut. Meskipun apa yang dia katakan dari mulut Dongding polos dan santai, seperti mengobrol setelah makan malam, Lin Bai tahu bahwa jika dia ingin melewati 108 lantai Menara Yun Xiao, itu pasti bukan hal yang sederhana. Apalagi Dongying berhasil melewati 17 kali dan mendapat banyak obat mujarab. Saya akan pergi ke Menara Yun Xiao jika saya punya waktu. Lin Bai mencatat tempat ini di dalam hatinya. Baiklah, ayolah, biarkan aku melihat apakah ilmu pedangmu sudah meningkat. Dongding, dengan tangan di punggung, rambut panjang dan wajah tenang, tersenyum pada Lin Bai dan menunggu Lin Bai melatih keterampilan pedangnya di depannya. Biarpun kamu tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan pedang bambu hijau, kamu tidak bisa menggunakannya sebagai pedang yang kuat. Setelah berlatih selama setengah jam, Dongding mengangguk dalam diam, saya tidak menyangka kemajuan Anda begitu cepat. Dalam setengah bulan, Anda akan mengembangkan pedang bambu hijau ke tingkat seperti itu. Bahkan jika saya pada tahun itu, saya tidak sebaik kamu. Tuan, saya punya satu hal. Saya bertanya-tanya mengapa keterampilan pedang sang master begitu bagus, tetapi dia meninggalkan pedangnya untuk berlatih tinju. Inilah yang paling dipikirkan Lin Bai dalam waktu setengah bulan. Sebagai seorang pendekar pedang, dia menggunakan pedangnya sendiri untuk berlatih tinju. Ini adalah masalah yang sangat memalukan. Ada masa syukur dan kebencian, saya tidak bisa memberitahu Anda sekarang. Orang Inggris Timur tersenyum, ketika saatnya tiba, saya secara alami akan memberitahu Anda, saya ini balas dendam, saya tidak bisa membalas dendam, tetapi Anda harus membantu saya membalas dendam. Aku. Lin Bai tercengang. Senyum misterius dari Inggris Timur berkata, baiklah, turunlah dan istirahatlah dengan baik. Jika kamu ragu, datang dan cari aku. Lin Bai pergi dan kembali ke Xiao Yuanshan untuk beristirahat. Dia selalu memikirkan Menara Yun Xiao dalam pikirannya, bahkan jika dia meninggalkan Xiao Yuanshan. Ketika dia datang ke kantor pengurus untuk mencari tahu di mana Menara Yun Xiao berada, Lin Bai itu berjalan lewat tanpa melihat ke belakang. Menara Awan adalah salah satu sumber daya budidaya terpenting di Aula Yang. Saat fajar setiap hari, pengurus Menara Yun Xiao akan mengumumkan harta karun gedung pencakar langit hari ini. Harta itu berbeda setiap hari. Jika ada harta yang dihargai oleh bela diri seni, mereka akan menantang mereka. Tentu saja, penjaganya tidak sesederhana itu. Semakin berat harta karunnya, semakin kuat kekuatan budidaya penjaganya. Menara Yun Xiao sangat besar, dengan diameter sekitar 1000 meter ini adalah menara segi 8 dengan 108 lantai ke atas dan ke bawah, langsung ke langit, ada ukiran burung dan binatang di bangunan dan mural kuno, yang memancarkan suasana misterius dan kuno. Ada alun-alun luas di depan dari Menara Yun Xiao. Sekarang Lin Bai berjalan ke alun-alun dan melihat ke paviliun besar di depannya. Dia terkejut.